Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang berbahagia, pada kesempatan kali ini wawancara eksklusif saya adalah terkait dengan pesantren. Di sebelah saya ada seorang anak muda lulusan pesantren, di mana beliau ini sudah lulus PTN, perguruan tinggi negeri. Tapi dalam lika-likunya, ya terutama beliau melalui pesantren. Baik, kita akan langsung wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan namanya Mas Imam Mahdi Hanif. Baik, Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Imam, kalau boleh saya tanya, dulu pada saat masuk pesantren itu maunya sendiri atau maunya orang tua? Ini jujur nih, jujur ya, nggak ada masalah ya, silakan. Ya, alhamdulillah sebetulnya masuk pesantren itu memang keinginan sendiri dan alhamdulillah kan keluarga juga mendukung, bisa mensupport untuk bisa mengakses pesantren akhirnya karena kan apa yang terdoktrin selama ini kan pesantren memang mendekatkan diri juga dengan Al-Quran, kemudian lebih intim lagi dengan pelajaran ilmu-ilmu agama dan juga sebenarnya tidak melupakan juga tentang pelajaran-pelajaran umum ya tentunya untuk bisa bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Oke, baik, baik. Kemudian berapa lama nih Mas Imam di pesantren? Ya alhamdulillah selama di pesantren itu sampai dengan 6 tahun dari SMP sampai SMA berarti. Baik, 6 tahun cukup lama ya, 6 tahun ya. 6 tahun hidup di pesantren atau bahasa kerennya boarding school. Ya, barangkali kalau zaman-zaman dulu tahunya pesantren, sekarang pesantren ya sama dengan boarding school. Baik, Mas Imam, di masyarakat itu ada pandangan bahwa pesantren ketinggalan zaman, pesantren itu tidak bisa bersaing di masyarakat atau di lapangan kerja dan seterusnya. Menurut Mas Imam apa itu benar? Kalau menurut saya justru selama hidup di pesantren ya justru itu bisa terbantahkan dengan sangat jelas karena di pesantren itu kan kita penuh dengan keterbatasan ya. Nah dari keterbatasan itu kita dipaksa untuk bisa kreatif, kita dipaksa untuk bisa berlari juga sesuai dengan kompetisi yang ada di luar gitu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya dari teman-teman kita yang berpendidikan di pesantren justru akan lebih kuat menurut saya. Wah, ternyata tidak benar seperti itu Mas Imam ya. Ya, oke. Baik, kemudian untuk setelah pesantren, SMA pesantren ya, Mas Imam dengan cara apa atau dengan jalur apa bisa kuliah di perguruan tinggi negeri? Ya. Alhamdulillah qadarullah bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Itu juga kan memang perjuangannya cukup panjang karena memang kita harus stabil dan tetap mendapatkan untuk mengejar nilai tertinggi juga gitu ya, terbaik versi kita gitu. Jadi alhamdulillah selama di pesantren pun kita bisa seintens itu belajar karena kita nggak perlu jarak untuk rumah dan sekolah karena kan kita tinggal jalan aja. Jadi kita memaksimalkan waktu yang mungkin ditempuh buat teman-teman yang ada di luar sana jalan ke rumah, kita bisa memaksimalkan itu untuk bisa belajar dan belajar terus gitu. Masya Allah. Ya. Kemudian berarti lewat jalur undangan ya, alhamdulillah qadarullah berhasil mendapatkan PTN perguruan tinggi negeri. Ya, universitasnya atau kampusnya di mana dan jurusannya apa Mas Hanif? Ya. Alhamdulillah universitas yang saya ambil itu Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan tentang tata kota gitu. Baik, alhamdulillah, subhanallah, jurusan tata kota dengan jalur undangan. Ya. Kemudian sekarang sudah lulus dan sudah bekerja? Ya, alhamdulillah sudah lulus dan sudah bekerja sekarang. Di mana bekerja? Ya, saat ini bekerja sebagai pegawai kontrak di Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu juga ada dampak dari silaturahmi atau banyaknya kawan atau jaringan, ada jaringan gitu ya? Ya, alhamdulillah. Iya betul. Inilah salah satu hikmah kita bisa silaturahmi, kemudian terus intens dengan teman-teman yang sudah kita kenal dan
cobalah untuk membranding diri kalian seperti apa gitu. Jadi ketika kita ketemu lagi, teman itu tahu ketika mereka butuh apa, bisa ngontak ke siapa, dengan keahlian apanya, seperti itu. Baik, sahabat PSB yang berbahagia, ternyata yang pertama ya dari hikmah wawancara saya dengan Mas Hanif ini adalah yang pertama, terbantah sudah bahwa pesantren itu dianggap ketinggalan zaman. Justru di pesantren adalah tempat yang penuh tantangan dengan keterbatasan untuk bisa survive, untuk bisa berprestasi, tidak ketinggalan dengan SMA-SMA umum lainnya yang pertama. Yang kedua adalah kuatnya silaturahim. Dengan kuatnya silaturahim kita tahu bahwa di dalam Islam diajarkan bahwa manfaat silaturahim adalah memperpanjang umur dan membuka pintu-pintu rezeki. Dan ini ternyata dibuktikan juga. Ya. Dan kesimpulannya adalah jangan ragu-ragu menyekolahkan putra-putra Anda, putra-putra kita ke pesantren. Pesantren tidak kalah. Pesantren juga cukup bersaing untuk bisa memberikan manfaat di dalam masyarakat. Demikian, semoga Mas Hanif sukses selalu dan selalu menjadi anak yang soleh. Sahabat PSB, tetap yakin salah satu jalan yang baik untuk mendidik anak-anak kita adalah melalui boarding school, pesantren. Ingat, pesantren tidak ketinggalan, pesantren juga tidak kalah bersaing, tapi pesantren juga adalah salah satu komponen untuk memberikan manfaat kepada anak-anak kita dan juga kepada bangsa dan agama. Billahi taufiq wal hidayah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Hanif.